Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apria Ishak. Kali ini saya akan membahas materi pertama dalam kelas dalam kantong, yaitu konfigurasi server. Langkah yang pertama tentunya kita mengklik KS Web yang kali ini digunakan sebagai server. Tampilannya seperti ini. Ini adalah menunjukkan IP lokal, kemudian ini IP public dari server yang akan kita buat, dan ini adalah halaman dari server yang Anda buat nantinya. Di sini tertulis localhost 8080. Ini adalah menggambarkan server lokal, sedangkan 8080 adalah menggambarkan tentang port. Ini adalah port dari web server. Jadi di server ini ada beberapa web server, ada like TPD, ada Nginx, ada Apache. MySQL ini adalah server database. Yang ini PHP server adalah server aplikasi. FTP adalah file transfer protocol atau server untuk file. Ini scheduler, saya kurang tahu manfaatnya apa. Tools ada beberapa nanti yang akan kita manfaatkan. Kemudian setting, ini adalah konfigurasi umum dari KS Web ini. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana mengganti port ini. Saya akan contohkan karena kita menggunakan like HTTPD. Saya buka tab ini, kemudian pilih edit, lalu ubah server port ya, seminimal mungkin, semaksimal mungkin. Kita tidak melakukan banyak konfigurasi di sini karena akan berefek kepada server kita. Karena ini adalah tutorial contoh, saya akan mencontohkan bagaimana mengubah port 80, kosongnya saya ubah menjadi 1. Kemudian lakukan save dengan mengklik tombol disket yang ada di atas. Maka tersimpanlah. Lalu Anda bisa mengklik tanda panah untuk kembali ke halaman utama. Coba kita cek status. Nah, sekarang portnya sudah berubah menjadi 8081. Oke, langkah berikutnya konfigurasi dasar. Saya akan menuju ke tools, geser ke kanan sampai menemukan tab tools, kemudian Anda mengklik adminer untuk menginstal plugin atau aplikasi tambahan yang ada di dalam aplikasi, atau add-on adminer. Fungsinya ini adalah untuk manajemen database. Nanti kita akan gunakan untuk menginstal WordPress. Langsung saja klik. Karena web server yang digunakan adalah like TTPD, maka saya klik OK. Maka download proses akan dilakukan. Sekarang ini notice bahwa add-on kita sudah terinstall dengan baik. Klik OK. Lalu kita kembali ke halaman depan. Apakah adminernya sudah terinstall? Bisa dilihat di sini bertambah host 1. Localhost ada dengan port 8001. Nah, ini adalah adminer yang baru kita install tadi. Ya, mudah-mudahan cukup jelas untuk konfigurasi server kali ini. Dari halaman status ini, Anda bisa melihat bahwa server web atau host 0, localhost 8081, direktori defaultnya adalah mnt sdcard htdocs. Artinya apa? File web yang akan kita simpan
nantinya Anda taruh atau Anda simpan di mount SD card htdocs. Ini adalah internal, file penyimpanan internal di dalam handphone Android Anda. Caranya untuk melihat langsung, kita buka file manager seperti anjuran saya sebelumnya. Anda bisa menginstal File Manager Plus untuk memanipulasi file. Oke, langsung saja saya klik. Yang ditunjukkan dari KS Web tadi bahwa tersimpan di SD card artinya penyimpanan internal. Kemudian saya klik. Lalu Anda scroll ke bawah untuk mencari htdocs. Ini htdocs. Jadi semua file web yang akan ditampilkan ke klien nantinya. Ini jendela ini adalah jendela server. Ini adalah handphone Android yang saya miliki. Kemudian yang di kanan ini adalah laptop yang saya gunakan, yang nantinya berfungsi sebagai klien. Kedua device ini mempunyai IP address yang berbeda. Oke, saya coba buka htdocs. Nah, htdocs awal yang kosong isinya seperti ini. Hanya berisi index.php. Oke, coba kita tampilkan di klien. Apa isi dari indeks HTTP ini? Maka saya coba kembali untuk melihat IP dari server Android atau KS Web ini. Dia mempunyai IP 192.168.0.3 dengan port 8081. Lalu untuk membukanya di klien atau nanti di siswa pada praktek, pada contoh kali ini, kita ketikkan 192.168.0.3 dengan port yang saya sudah ubah tadi menjadi 8081. Nah, saya coba enter, apa yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah indeks HTML yang ada di dalam jendela ini tadi. Sebentar, htdocs ya, ini htdocs yang tampil ini adalah isi dari halaman web ini. Jadi indeks PHP menghasilkan tampilan di web seperti ini. Itulah fungsi dari web server, adalah menampilkan halaman web ke dalam browser klien atau browser pengguna. Jadi di sisi kiri ini adalah server atau handphone Android yang saya miliki. Kemudian yang di sisi kanan ini adalah laptop yang saya miliki. Server ini mempunyai IP address 192.168.0.3, sedangkan laptop yang saya gunakan sekarang ini mempunyai IP address, sebentar, turun ke bawah. Nah, ini dia mempunyai IP address 192.168.0.8. Jadi segmennya sama, dari sini sampai 0 segmennya sama karena dia berada di dalam jaringan yang sama. Jadi syarat dari server ini, kalau tidak menggunakan internet, dia bisa digunakan dalam satu jaringan yang sama atau satu segmen yang sama. Seperti itulah contoh dari pemanfaatan web server. Oke, langkah berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana membuat database. Langkahnya adalah kalau mau
edit di handphone Androidnya langsung, bisa mengklik localhost 801 untuk membuat database yang sudah kita install sebelumnya, Antminer. Kalau mau menggunakan dari sisi klien, bisa juga biar lebih mudah. Jadi kita tidak usah men-setting di server, bisa juga men-setting di klien. Saya coba ketikkan 8001. Ini port dari Antminer. Jadi saya ubah portnya 8001. Ini saya ubah dari sisi klien. Jadi saya tidak mengubahnya di server langsung. Tampil seperti ini. Kalau mau dibuka lewat handphone juga bisa. Nah, ini melalui localhost. Jadi bisa diedit di server langsung atau menggunakan dari sisi klien. Oke, langsung saja. Untuk servernya isikan localhost, username isi root sebagai default. Jadi saya untuk memudahkan saja saya isi seperti itu. Kemudian passwordnya dikosongkan, database-nya karena kita belum punya database jadi belum ada. Kemudian klik login. Nah, ini adalah database default atau database yang sudah ada di dalam server sebelumnya. Untuk menambahkan database, tentunya klik create database. Oke, langsung. Untuk contoh kali ini saya membuat database dengan nama Bisaji1. Kemudian langkah selanjutnya klik save. Maka terbentuklah database Bisaji1. Ini adalah database yang aktif sekarang di server yang sudah kita buat. Untuk kembali ke halaman utama atau halaman depan, klik server. Maka database Bisaji1 sudah tergenerate atau tampil di halaman depan dari admin. Ya, sampai titik ini Anda sudah mempunyai web server, kemudian Anda mempunyai database manager, Anda sudah membuat satu database. Jadi jangan kemana-mana, pada materi kedua kita akan belajar tentang menginstal WordPress. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.